Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini hari Kamis 20 April 2023 jam 16.33. Mohon maaf teman-teman. Saya benar-benar lagi batuk sekarang gara-gara kemarin kebanyakan es. Itu. Oke teman-teman ya, ini menjelang ngabuburit. Saya ingin melakukan trading. Sebetulnya teman-teman, market ini saat ini emang benar-benar lagi lesu ya. Lagi lesu, teman-teman lihat ini dari pagi marketnya nggak beranjak dari sini ya, dari kemarin malam gitu, nggak beranjak dari area support dan resisten yang udah saya tandai. Andai kata dia lewat pun nggak jauh-jauh amat juga gitu. Intinya seperti itu. Sebetulnya apakah kita bisa trading di market seperti ini? Ya bisa teman-teman, asal sabar. Sekali lagi bisa asal sabar. Dimana ketika market kan jalannya kan naik turun gitu doang teman-teman. Jadi kalau mau trading di market satu kayak gini, langkah pertamanya adalah membuat sebuah garis lagi, satu lagi. Bentar ya teman-teman, saya geser. Gimana garis center? Gitu teman-teman. Mana nih? Oh kok. Bentar ya. Oke, garis. Ini garis center. Dimana garis center ini adalah garis dimana di tengah-tengah lah, intinya seperti itu. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, ketika market ini menyentuh garis tengah ini, apa yang kita lakukan gitu ya? Ya sebetulnya sih ini open posisinya ya sell, buy. Tapi buy-nya mau sejauh mana saya nggak tahu ya teman-teman. Kalau dari sini ke sini itu dapat ya 20 pip. Kurang lebih dapat. Oke ya teman-teman ya. Saya nggak lama-lama aja. Saya langsung open posisi. Ini M15, coba M5-nya. Kita cari momen di M5. Oke. Kita open posisi 0,5. Kita tunggu teman-teman. Oke, kayaknya dia nggak mau turun. Ya udah kita open posisi. Kalau dia turun kita akan open posisi lagi. Itu ubah biasa 94634. 634. Oke. So biasa teman-temannya 10 pip ya. Oh ya di sini teman-teman, teman-teman kalau marketnya sependek ini ya jangan berharap banyak teman-teman. Jangan berharap banyak. Ini kita bisa nyampe ke atas saja gitu. Ya sudah, menurut saya sih harus segera di take profit. Begitu. Karena marketnya sendiri memang pendek sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih ya, pendek sekali. Jadi sebetulnya kalau begini ini kita bermain pada lot teman-teman, lot yang lumayan besar gitu. Jadi jangka pendek pun kita bisa ambil gitu. Oke teman-teman ya, kita cari sekitar 75 aja ya, 75.000 atau berapalah nantilah. Kan kena sentuh garis aja. Soalnya kalau habis perpindahan candle ini biasanya bisa jadi merah gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati. Tapi tetap ya, stop loss itu tetap harus dipasang teman-teman. Stop loss harus dipasang. Stop loss itu wajib dipasang. Saya cari 75 aja, 10 pip. Kalau bisa ya udah langsung saya pasang aja. 10 pip. 5 benar. 6 berarti ya. 6 titik 6 39 35 34. Oke ya. Ubah. Nah, itu TP saya teman-teman. Saya nyari 10 pip aja ya. 10 pip. Jadi 1:1. Kalau habis ini kena, apa yang saya lakukan ya udah menunggu lagi. Apakah dia akan ke arah mana? Jadi teman-teman lihat 10 pip aja dengan market seperti ini itu berat teman-teman. Saya pikir berat. Tapi ya sudah, namanya kita trading kan. Jadi akan ada plus dan minusnya. Oke, saya udah dapat 10 pip. Habis ini apa? Ya udah kita tunggu dulu. Kita tunggu momen di mana market itu benar-benar melewati titik resisten yang telah kita buat. Titik ini teman-teman. Ketika dia melewati titik ini ya udah kita cari shape up buy aja
gitu. Sell, maaf ya. Kalau dia udah menyentuh titik ini, kita akan cari shape up sell gitu. Tentunya kita carinya di M5 gitu. Nah, untuk memantaunya biar nggak begitu puyeng teman-teman, bisa lihat di M15. Ini jauh sekali lebih mudah gitu teman-teman. Perpindahan candle di M15 masih lama ya, masih berlangsung sekitar 3 menit ya, 8 menit, masih ada waktu 7 menit lagi sampai dia berpindah candle. Begitu teman-teman. Kalau ini candle ini naik ya sampai atas ini, dan dia pindah candle di titik itu, terus saya langsung sarankan untuk langsung open posisi buy, karena market itu akan bergerak naik. Tapi kalau tidak sampai titik itu ya, sampai titik, contohnya sampai titik sini aja ya, bentar saya kasih contohkan, sampai sini aja nih ya, ditunggu teman-teman, ditunggu. Bisa jadi dia naik ke atas, tapi bisa jadi dia turun, tapi kemungkinan besarnya dia akan lebih turun gitu teman-teman, karena titik resisten ini cukup kuat ya. Itu market mantul-mantul terus ya, memang yang marketnya juga lagi lesu. Begitu teman-teman, video singkat dari saya. Jadi saya cuman sekali aja ya open posisi ya. Kalau ditunggu bisa, tapi lama teman-teman, ini akan lama. Oke, dia sudah lewat. Apakah sebentar ya, kita akan tunggu sampai 10 menit. Apakah dia membentuk candle engulfing? Kalau dia benar-benar naik sampai atas, saya akan open posisi buy gitu, seperti yang tadi saya bilang teman-teman. Walaupun dia masih lama ya, masih lama. Oke, masih 5 menit, kita akan cari momen di M5. Kalau teman-teman nggak menemukan momen ya, dan baru posisi begini di M15, jangan open posisi teman-teman. Kalau teman-teman mau open posisi, rubah di M5 dulu setelah perpindahan candle. Itu jauh lebih jelas teman-teman. Ya teman-teman, perhatikan candlenya ini mengecil di awal ya. Di awal ini candlenya mengecil, terus dia membesar, menguat, lebih menguat. Apakah ini akan lebih menguat atau mengecil, saya juga nggak tahu. Kalau dia memang lebih menguat, kita bisa open posisi buy. Tapi kalau dia memang mengecil ya, lebih baik, saran saya untuk lebih baik untuk menunggu. Begitu aja teman-teman, simpelnya. Kita akan tunggu candle ini selesai ya. Mau sama ya, kita nunggunya. Oke teman-teman, kita cut dulu ya, nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya, kalau memang udah berpindah ya. Ya teman-teman, kita tunggu 1 menit lagi ya. Dia akan perpindahan candle di M15 dan M5 gitu. Sekaligus perpindahan di M1. Kalau M30 belum gitu. Apalagi di H1 belum. Kita tunggu ya teman-teman. Ketika dia berpindah, kita nggak langsung open posisi, tapi kita tunggu dulu momen terbaiknya. Gitu ya. Momen terbaiknya di mana? Yang pasti saya akan cari setup buy ya teman-teman ya, karena ini candle yang terbentuk ini adalah candle momentum ya, candlenya tegas panjang gitu. Terus di bawah dan di atasnya shadownya juga pendek ya teman-teman ya. Kita akan tunggu dia berpindah candle. Oke, sudah pindah candlenya, kita rubah di M5 biar responnya lebih cepat. Tuh, kita tunggu apakah dia akan turun dulu. Nah, seperti saya bilang, dia turun dulu. Oke, sejauh mana dia turunnya ya, tetap saya akan open posisi buy itu teman-teman. Oke, dia kayaknya sudah nggak kuat, saya udah buy 1. Kalau dia turun lagi saya akan buy, saya langsung 0,1 ya teman-teman, 0,1. Kenapa? Saya yakin aja dia minimal akan ke atas, minimal saya dapat lah 10 pip gitu loh. 6897 biasa teman-teman, saya mah 6897. Oke teman-teman, saya udah pasang stop loss saya. Perlu teman-teman ketahui, saya ini memang sudah terbiasa pasang stop loss 10 pip.
Jadi apapun yang terjadi, mau kayak apapun marketnya, ketika saya udah open posisi, saya selalu menyegerakan untuk selalu pasang stop loss. Karena saya memang sudah membiasakan, terlepas nanti mau ketabrak nggak ketabrak, itu udah bukan urusan lagi saya. Urusan saya adalah eh, ketika saya open posisi, saya langsung pasang stop loss. Begitu teman-teman. Oke teman-teman ya, saya sudah profit 37. Kita biarkan market ini akan sejauh mana itu dia membawa, mengarahkan candlenya. Biar nggak terlalu lama teman-teman, karena sekarang udah 10 menit ya, saya cut dulu, nanti saya sambung lagi ketika sudah perpindahan candle di M15 atau di M5, atau kalau memang stop loss saya mau kena, saya akan pasti rekam gitu ya teman-teman ya. Ditunggu ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan, saya optimis dengan 0,1, dan saya kan tadi bilang minimal 10 pips dapat, dan ini udah 10 pips lebih teman-teman. Itu artinya apa yang saya prediksi itu benar terjadi. Itu sekali lagi teman-teman, dalam trading itu memang perlu yang diperhatikan adalah kehati-hatian, itu pertama satu. Terus kedua, pesan dari saya, jangan open posisi di saat candle itu masih berjalan. Open posisilah di saat candle itu sedang berpindah. Itu akan jauh lebih memudahkan teman-teman memprediksi titik entry yang tepat buat teman-teman. Oke teman-teman ya, mencapai 200 saya close ya, karena targetnya memang tidak panjang teman-teman. Marketnya tidak mengizinkan untuk sampai ke situ. Nah, saya tadi bilang saya akan profit sedikit-sedikit aja. Ya, tadi yang pertama saya profit sekitar 75, yang barusan 200. Jadi saya udah dapat 275. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Sekali lagi pesannya, ketika teman-teman mau open posisi, open posisilah di saat perpindahan candle. Ketika perpindahan candle itu terjadi di M15 dan M5, teman-teman bisa cari momen terbaik di M5. Tapi tadi teman-teman lihat, saya ketika perpindahan candle saya tunggu ya 10 sampai 30 detik atau 1 menit lah. Itu candle itu bergerak kemana. Ketika itu memang candle itu bisa jadi candle itu bergerak ke bawah, nah itu kita akan open posisi buy di situ. Tapi ketika nantinya dia bergerak ke atas, ya kita tetap open posisi buy. Begitu teman-teman. Jadi intinya sabar dalam mengeksekusi market itu juga penting. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Trading forex itu mudah asal tahu caranya. Buat teman-teman yang mau gabung di CopyFX silakan monggo. Dan ini mungkin jadi video terakhir saya ya, sampai menjelang nanti hari raya. Sekali lagi buat teman-teman, marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faidin ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah-salah kata, salah-salah ucap, ataupun salah-salah tindak dalam memberikan konten di YouTube. Semua yang saya lakukan tidak lebih hanya keinginan saya untuk berbagi tanpa ingin mencari sesuatu keuntungan dengan teman-teman, baik secara materi ataupun secara apresiasi, sama sekali tidak. Oke teman-teman, gitu aja video dari saya. Mungkin kepanjangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trading forex itu mudah asal tahu caranya. Assalamualaikum.